Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4447-4448. Serangannya begitu tiba-tiba hingga Dev sama sekali tidak menyangka bahwa pria tua itu akan menyerang tanpa peringatan. Seketika itu, dia tidak bisa bereaksi dengan cepat. Namun, tiba-tiba jimat giok yang dipakai Lin Keting memancarkan cahaya merah yang terang, membuat pria tua itu tertegun sesaat. Dev dan Lin Keting akhirnya sadar akan bahaya dan segera mundur dengan cepat, kembali ke lantai 4. Tuan Chen, ada apa? Melihat Dev dan Lin Keting turun dengan wajah cemas, Chen Biking segera bertanya. Di atas ada seorang pria tua bungkuk. Begitu kami tiba, dia langsung menyerang kami, kata Lin Keting dengan nada kesal. Pria tua bungkuk, Lao Hei tampak bingung. Orang itu memang dari klan naga palsu, sangat pandai menyamar. Penampilannya juga mungkin hanya penyamaran, ujar Dev. Tuan Chen, apakah Anda yakin orang itu juga dari klan naga? Tanya Chen Biking. Ya, dia dari klan naga. Begitu tiba di lantai 5, aku sudah bisa merasakannya. Tapi aku tidak menyangka dia akan menyerang secara tiba-tiba, jawab Dev sambil mengangguk. Kasihan jimat penyelamat nyawaku, Lin Keting memegang gioknya yang kini retak, tampak sangat sedih. Jika bukan karena jimat itu yang tiba-tiba aktif, mereka berdua mungkin sudah celaka karena serangan pria tua tersebut. Nona Lin, maafkan aku, Dev merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, jimat Lin Ketinglah yang telah menyelamatkan mereka. Sudahlah, bukan hanya menyelamatkanmu. Jimat ini memang untuk menyelamatkan nyawaku. Setelah pulang, aku bisa meminta guruku membuatkannya lagi, kata Lin Keting sambil tersenyum kecil. Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tampaknya kita tidak bisa naik lagi. Kita harus kembali. Aku akan mencoba melihat apakah bisa membawa Nona King dan Lao Hei keluar dari sini, ujar Dev. Terima kasih banyak, Tuan Chen. Lao Hei dan Chen Biking langsung tampak bersemangat mendengar hal itu. Lao Hei dan Chen Biking sangat bersemangat mendengar bahwa mereka mungkin bisa meninggalkan pagoda ini. Jika mereka berhasil keluar, mereka akhirnya bisa bebas dan tidak lagi terperangkap di sini. Lao Hei, Tuan Chen sudah sangat membantu kita. Bukankah sebaiknya kamu bagikan beberapa harta itu kepada Tuan Chen dan yang lainnya? Kata Chen Biking kepada Lao Hei. Dev mungkin merasa tidak enak untuk langsung meminta, karena mereka semua adalah sesama klan naga, jadi Chen Biking yang angkat bicara. Lao Hei tertegun sejenak, kemudian dengan senyum masam berkata, harta itu sebenarnya bukan milikku, dan aku pun tidak bisa mengambilnya. Harta itu sudah ada di sini sejak aku ditahan di pagoda ini. Mungkin itu harta milik orang yang ditahan di sini sebelumku. Bukan milikmu. Dev dan yang lainnya menatap Lao Hei dengan kaget. Mereka selalu mengira harta yang berkilauan itu adalah milik Lao Hei, tetapi ternyata bukan. Mendengar bahwa harta tersebut adalah barang tanpa pemilik, Dev menjadi tertarik. Jika harta itu memang tidak bertuan, maka mengambilnya tidak akan menjadi masalah. Tuan Chen, berhati-hatilah. Tadi Lei Shou mencoba mengambil harta itu dan langsung dihancurkan sampai jiwanya lenyap. Ji Yun segera memperingatkan. Itu bukan ulahku. Harta-harta itu terlihat seperti berada di sini, tetapi sebenarnya mereka ada di ruang lain. Jadi, untuk mengambilnya, kita harus memasuki ruang itu terlebih dahulu. Jika kita langsung mencoba mengambilnya seperti biasa, tentu saja tidak akan berhasil, jelas Lao Hei buru-buru, menegaskan bahwa dia bukan pelakunya yang menghancurkan Lei Shou. Jadi, siapa sebenarnya yang ditahan di sini sebelummu? Tanya Chen Biking dengan penasaran. Aku juga tidak tahu, lagi pula, aku sendiri tidak pernah menyentuh harta-harta itu, jawab Lao Hei sambil menggeleng. Dev berjalan mendekati harta-harta itu dan membuka mata. Tianmingnya, dalam pandangan mata Tianming, semua harta yang berkilauan itu tiba-tiba tampak suram dan tidak bercahaya, sama sekali bukan harta sejati. Jadi, semua ini hanya ilusi. Dev mengerutkan alisnya, lalu mencoba meraih salah satu harta. Jangan dipegang. Lin Keting yang berada di sampingnya segera maju dan menarik tangan Dev untuk menghentikannya. Namun, saat Lin Keting menariknya, Dev sudah terlanjur menyentuh harta tersebut. Tidak ada kekuatan mengerikan yang menyerang Dev dan Lin Keting. Sebaliknya, mereka merasakan ruang di sekitar mereka bergetar, dan tiba-tiba, mereka menghilang dari pandangan. Tuan Chen, Tuan Chen. Ji Yun segera panik dan berteriak dengan keras. Chen Biking mengerutkan alis dan berkata, ada apa ini? Apakah mungkin Tuan Chen dan Lin Keting terbawa ke ruang lain? Tenang saja, mereka tidak akan bisa meninggalkan pagoda ini. Pembatas di pagoda ini begitu kuat hingga bahkan teknik ruang angkasa pun tidak bisa meloloskan mereka.
Mereka masih ada di pagoda ini, hanya saja sekarang mereka berada di dimensi yang berbeda dari kita. Mereka akan segera kembali, ujar Lao Hei menenangkan Chen Biking. Mendengar hal itu, Chen Biking pun merasa lega. Sementara itu, Dev dan Lin Keting dibawa ke dalam ruang yang berbeda. Ketika mereka melihat sekeliling, jelas bahwa mereka masih berada di lantai 4 pagoda ini. Namun, ada yang berbeda, Ji Yun dan yang lainnya tidak terlihat, dan lantai pagoda penuh dengan benda-benda berantakan yang tampak tidak teratur. Apa yang terjadi? Kenapa lantai pagoda ini terlihat berubah dan orang lain tidak ada? Tanya Lin Keting dengan bingung, menatap sekitar. Dev mengerutkan alis dan menjawab, kita mungkin telah masuk ke dalam ruang lain. Meskipun kita masih di pagoda ini, kita berada di dimensi yang berbeda, jadi kita tidak bisa melihat mereka. Dev merasa bahwa guncangan ruang sebelumnya telah menarik mereka ke dalam ruang lain. Lalu, bagaimana kita kembali? Bagaimana caranya? Tanya Lin Keting dengan sedikit takut. Tidak apa-apa, selama kita menghancurkan ruang ini, kita bisa kembali. Sementara itu, kita lihat apakah ada hal berharga di sini. Kemungkinan besar benda-benda ini adalah peninggalan dari orang yang sebelumnya ditahan di lantai ini, jawab Dev, memeriksa benda-benda di lantai yang tampak seperti sampah. Banyak dari barang-barang tersebut sudah rusak, entah karena sengaja atau akibat waktu yang lama. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan bersinar, menarik perhatian Dev. Ia berjalan mendekati sumber cahaya itu. Seiring cahaya keemasan tersebut, sebuah gulungan lukisan perlahan terbuka di udara. Di dalam lukisan itu, tampak sosok bayangan kabur. Apa ini? Lin Keting menatap lukisan itu penuh rasa ingin tahu. Dev tidak berkata apa-apa, tetapi memperhatikan sosok bayangan itu dengan seksama. Ia menduga bahwa bayangan ini mungkin adalah jejak dari orang yang sebelumnya ditahan di sini, mungkin menunggu seseorang yang layak menemukannya. Saat Dev berpikir, bayangan di dalam lukisan tiba-tiba mulai berubah bentuk. Secara perlahan, bayangan itu bertransformasi menjadi sebuah pedang yang melintang di atas gulungan lukisan. Pedang itu tampak begitu nyata, seolah bukan sekadar gambar di lukisan. Dev mendekat dan mencoba menyentuh pedang tersebut. Namun, begitu ia menyentuhnya, pedang itu mulai bergetar hebat, dan kekuatan besar muncul dari pedang tersebut, menarik energi Dev ke dalamnya. Dev terkejut dan segera mundur, tetapi kekuatan hisapan dari pedang itu tetap menyedot energi dari tubuhnya. Terpaksa, Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, berniat menghancurkan lukisan itu agar tidak menyedot seluruh energinya. Namun, begitu pedang pembunuh naga dikeluarkan, tiba-tiba saja pedang itu tersedot masuk ke dalam lukisan. Hanya terdengar suara dengungan dari pedang pembunuh naga, dan dua pedang itu mulai bergema, saling bersahutan di dalam lukisan tersebut. Dengan pertempuran antara kedua pedang, kekuatan hisapan itu menghilang. Dev segera memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih pedang di dalam lukisan itu. Kali ini, Dev memegang erat pedang tersebut dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelimuti pedang itu dengan kesadaran yang kuat. Ia ingin mengetahui apa sebenarnya pedang ini dan mengapa pedang itu tiba-tiba menyedot kekuatannya. Bersambung.